Selamat datang di salah satu perkuliahan wajib program studi oceanografi yaitu Mekanika Fluida OS 2102. Pada pertemuan minggu ketiga ini saya akan kembali menjelaskan satu lagi kajian pendukung konsep dasar fluida. Ya. Dalam hal ini kajian statistika. Kalian mengetahui bahwa partikel-partikel fluida itu menyusun elemen fluida. Dan kemudian elemen-elemen fluida ini bersatu untuk membentuk sebuah fluida. Nah, gerak fluida yang kita lihat di alam itu disebabkan oleh adanya resultante gerak elemen-elemen fluida. Gerak elemen-elemen fluida itu juga disebabkan oleh resultante gerak partikel-partikel penyusun elemen fluida. Nah, kita sudah mempelajari bahwa setiap partikel itu memiliki properti yang unik dan berbeda dengan partikel lainnya. Unik dan berbeda ini artinya setiap partikel dalam tanda kutip independen dan bisa bergerak bebas. Namun, pada saat kita melihat elemen fluida bergerak ini, pergerakan elemen fluida ini dibangun dari resultante gerak masing-masing partikel. Masing-masing partikelnya yang bergerak bebas ini dan independen tadi membentuk satu gerak resultante melalui kajian statistika, artinya melalui kajian perata-rataan. Dengan demikian kita mendapatkan satu properti yang dominan yang dapat merepresentasikan nilai suatu elemen fluida atau bahkan fluidanya itu sendiri. Nah, dalam gambar di atas misalnya gerak elemen fluida itu arahnya ke timur, ya, ke timur. Maka itu disebabkan resultante masing-masing partikel. Ada yang gerak ke timur, ke tenggara, ke timur laut. Pokoknya setelah dijumlahkan, dirata-ratakan, akhirnya geraknya ini dia ke timur. Ini yang menyebabkan gerak elemen fluida ini bergerak ke timur. Ya, jadi gerak ke timur itu merupakan resultante gerak dari partikel pembangun elemen fluida ini. Nah, di sini tentu kita tidak menyinggung gerak Brown. Sehingga dalam kajian statistika, hukum-hukum hidrodinamika diperoleh dengan menjumlahkan sifat atau kelakuan partikel fluida sepanjang suatu garis, bidang, atau ruang. Nah, sekarang kalau diresumekan gitu ya, bahwa kita punya dua konsep, yaitu konsep massa elementer, di mana sifat fluida elementer ini diasumsikan homogen dan isotropik. Kemudian kita juga mempunyai konsep besar, konsep kontinum, di mana partikel tersebut berubah secara kontinu atau smooth dalam ruang makroskopik jika diberi gaya sekecil apapun, maka kajian makroskopik ini menjembatani antara konsep elementer, massa elementer, dengan konsep kontinum. Kemudian, karena kajiannya ini makroskopik, nah kajian makroskopik juga identik dengan kajian statistika, di mana melalui kajian statistika kita bisa melihat perwakilan gerak atau representasi gerak suatu elemen fluida yang dibangun dari banyak partikel-partikel fluida. Ya. Jadi dalam mempelajari konsep ini bukan hanya sebagai hiasan keilmuan saja, tapi ada keuntungannya juga bahwa dengan wawasan ini kita dapat mengerti fenomena alam melalui persamaan matematis. Kita juga bisa menjawab dengan kokoh apakah persamaan matematis yang digunakan adalah hal yang masuk akal atau tidak. Ya. Konsep kontinum ini memberikan kita keuntungan bahwa sifat properties fluida berubah secara kontinu dan itu sesuai dengan persamaan matematis yang sering kita gunakan pada fenomena fisis di alam. Tujuan mempelajari konsep utama itu adalah kita mengerti hubungan antara konsep dengan persamaan matematis yang digunakan melalui pengertian harmonik analisis. Nah, kita akan menjelaskan lebih mengenai harmonik analisis ini tidak sekarang ya, tapi nanti. Jadi konsep kontinum mampu menghubungkan pemahaman hilir dengan pemahaman hulu, di mana asumsi fluida sebagai materi titik yang kontinu ternyata menghasilkan implikasi yang sinkron dalam usaha kita mengerti mekanika fluida statik dan kinematik melalui tools yang matematis. Ya. Dengan demikian, sekarang harusnya kalian mengerti mengapa konsep kontinum ini
saya katakan sebagai sebuah asumsi yang logis dan cerdas dan bukan sebuah cocok logi dengan hilirnya, tapi justru tidak bertentangan dan justru menguatkan pemahaman kita tentang fluida. Oke, semoga kalian mengerti. Terima kasih.